negatif. Apa? Saya nggak senang saya settingan, saya tuh paling nggak senang settingan. Gitu loh. Hidup saya itu memang apa adanya. Untuk apa settingan punya inilah, settingan punya itu, atau settingan adem ayem tiba-tiba cerai. Nggak mau saya kayak gitu. Kalau saya kayak gini berarti tandanya saya masih mengharap supaya suami saya itu berubah. Gitu loh. Saya nggak butuh mau diundang acara ini untuk talk show, untuk ngomongin gawes di sini aja wes, kalian biar ngerti sendiri. Ini kehidupan saya. Kalau saya mati, kalau saya hidup sendiri, nggak ada yang kasih saya makan kecuali saya sendiri yang makan. Tuh ya. Selaku kadang. Kakak. Kakak takut ya kalau aku marah ya? Segitu kok, itu belum marah. Iya gitu loh. Dulu Mbak berantem sama almarhum juga kok katanya settingan Mbak. Aduh, ikut almarhum wis meninggal wis ojo disebut-sebut kamu itu. Bisa bahas yang lain nggak kamu? Bahas tuh yang sekarang-sekarang, nggak usah bahas yang dulu-dulu. Sekarang itu kita doakan almarhumah, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, keluarganya diberikan kelapangan, ketabahan. Gak usah bahas-bahas yang lalu-lalu. Gitu loh, settingan kok mlebu penjara kamu tuh goblok. Zaman sekarang itu saya nggak penting settingan gitu ya, nggak penting settingan itu. Settingan yang lain tuh bodo amat, yang lain boleh settingan, tapi saya nggak perlu settingan-settingan. Hidup saya udah seperti ini. Ini saya, kamu suka saya ya syukur alhamdulillah, gak suka saya wis gak popo. Gitu. Mbak Dewi jangan sombong. Justru saya tuh gak sombong. Kalau sombong aku gak akan mungkin nyuruh orang lain itu dengan kasih modal. Gak akan mungkin ngasih orang tuh kerjaan, itu sombong namanya. Tapi kalau saya itu adalah orang yang bisa dia tuh dibuka pikirannya. Beda no, wong sombong, kambek wong sing diajarin gak sombong ku beda. Justru kamu tuh sombong, dikasih tahu kok ngeyel, males kamu tuh gak mau kerja kamu. Siapa itu namanya tadi tuh ngatain aku sombong itu? Iku Aras_Hani, kamu tuh sombong kamu tuh. Dikasih tahu kok uang kok kan kerja kok gak gelem kon niku. Kerja kon niku sebagai wong lanang kon niku. Ojo meneng ae gantungno nang wong wedok kon niku. Settingan bikin terkenal Mbak. Oh, settingan bikin terkenal tapi gak duwe skill yo isin ngisini rek. Tanpa settingan aku wis ngetop, aku iso goyang, iso nyanyi. Sekali manggung 100-200 juta. Lopo kate pakai settingan. Gak payu settingan. Gak penting settingan itu. Saya dari dulu saya podong kok ngene, gak perlu settingan itu guys sing budgetnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Itu baru settingan. Nah, aku punya karya kok. Gitu loh. Aku punya skill. Gak jadi penyanyi gak popo, dodolan aku. Kok repot, hidup itu harus kerja. Aku masih punya bisnis kok. Gak perlu pusing. Gitu loh. Araf jangan goblok. Iya. Gak settingan wis ngetop kok, gak perlu pakai settingan. Lopo settingan. Si boy, ewer-ewer tutup aurat sombong. Hei si boy, otak kamu, perikiran dan perasaanmu tuh kudu ditutup. Itu aurat namanya. Kamu tuh pikirannya fisik toh kamu itu. Pikirannya tuh jangan fisik aja kamu tuh. Pikirannya tuh perasaan sama hati kamu tuh aurat. Jadi sebelum kamu melihat fisik orang, pikiran dan perasaanmu tuh diauratin dulu, ditutup dulu, baru kamu ngomongin fisik. Gitu loh. Orang suruh nyuruh kerja kok kamu marah-marah. Siapa kamu? Hah? Saudaranya AA kamu ngomong kayak gitu? Kamu mau kamu punya anak, anakmu gak dikai duit, gak dikai nafkah, gelem kamu? Kalau aku punya anak, anakku gak dinafkahi, aku marah. Ya minimal walaupun 500, 300 ya kudu dinafkahi rek. Gitu loh. Aku takut pingin manggil Mbak Dewi, udah bilang mahal. Dari dulu kalau buat saya mah 200 juta mah murah. Banyak kok IO, tergantung kamu mau ngasih berapa. Tapi kalau kamu orang baik, gak perlu kamu ngomongin duit sama saya. Bahkan gratis saya kasih buat kamu.
gitu. Kalau misalkan nyuruh orang auratnya ditutupi lah, ini aduh, sudah deh. Gak usah ngomong aurat-aurat. Kamu lihat Dewi Persik sesek delok kok. Kok ngapain kamu pakai munafik? Bener nggak? Kamu nyuruh aurat-aurat, kamu loh bukan bojoku, masih lihat badanku, berarti tandanya kan kamu kan dosa. Pikiran dan perasaanmu tuh ditutupi dulu baru kamu ngomongin orang. Gitu loh, bule. Kalau perempuan yang baik pasti sependapat dengan saya. Kalau perempuan itu gak baik, perempuan pelakor, itu pasti ya seneng kayak begitu. Ya maaf dikata ya, aku perempuan gak dodolan, aku perempuan bener-bener kerja. Harga diri seorang laki-laki itu kerja, benar. Di saat gak kerja harga dirinya udah hilang, betul. Gak perlulah, saya itu gak butuh kerja di kantoran, suami itu gak butuh. Yang penting bojo itu iso ngebantu istri, cukup. Misalkan oleh duit atau ke bojo, misalkan oh kan sudah jadi manajer, oke, kamu kasih duit buat saya walaupun sudah di manajer, kasih duit kasih duit ini, bojomu tuh kasih duit, bojomu itu belanjai bojomu itu, gitu loh, walaupun cuma 100 rupiah, walaupun cuma 100.000, bojomu bayai, yo nggak Danang, bener nggak Danang? Ngono loh. Udah Mbak Dewi, jangan cerai Mbak Dewi. Ya wes, aku nggak cerai, tapi kon biayai aku mangan yo. Gelem nggak? Aku tanya nih, aku nggak bakalan cerai. Kamu yang biayai aku makan ya. Kamu nafkahi aku ya, mau nggak? Ayo kalau kamu mau nafkahi aku segala macamnya ini, mau nggak? Bukan aku yang minta loh, itu agama yang minta loh. Anti lagi apa? Anti lagi merindukan kamu. Losno mami iyo, aku tak losno soalnya lah misalnya tak simpen kok aku edan aku Danang. Ben wis. Bener nggak? Sing bahagia kan aku yang menikmati. Lipstiknya luntur, iya kebanyakan dicium soalnya. Iyalah. Ini pelajaran buat semua laki-laki dimanapun kalian berada. Kalau punya istri tajir, kamu dapat uang dari istrimu, kamu tetap harus kasih duit istrimu. Itu wajib hukumnya dalam Islam kalau agamaku yo. Boleh kalau agama Kristen gimana kok? Sama ya. Mau agama ya, koko kan agama Kristen ya. Atau gimana? Pokoknya dia mau agama manapun sama aja. Jangan marah Mbak Dewi, ntar cantiknya hilang. Aku nggak marah. Aku memang kayak begini gitu. Insya Allah suaminya akan berubah. Alhamdulillah, amin. Saya akan memberikan kesempatan sampai kapanpun. Aku bukan perempuan yang suka cerai-cerai, enggak. Dari suamiku pertama sampai suamiku kedua, yang menceraikan aku itu adalah suamiku, bukan aku. Ingat itu ya. Aku cuma memberikan pilihan. Kalau kamu sanggup menafkahiku, aku akan bersamamu. Tapi kalau kamu tidak sanggup menafkahiku, ceraikan aku. Tidak salah kan? Tidak. Dalam agama harus itu. Gitu loh. Aku gak punya papa. Aku cuma tinggal mama. Aku cuma tinggal kakak-kakakku. Mereka adalah kesayanganku, kasih sayangku. Aku harus bahagiakan mereka. Gitu loh. Kalau aku bilang jangan banding-bandingkanlah dengan mantan. Kalau aku membandingkan dengan sesuatu yang positif tuh nggak masalah. Misal nih, satu, kamu itu ya kudu bersihan. Dulu aku tuh punya suami itu bersihan loh, gini. Memang oke, itu salah lah ya. Tapi aku gitu tuh babu. Gitu loh. Aku tuh bukan babu. Aku tuh bukan sapi perah. Gitu. Aku nggak butuh dibiayai hidup aku cuma butuh dinafkahi karena aku sudah punya duit. Aku gak ada job nyanyi pun aku masih punya bisnis. Uangku masih ada. Aku perempuan yang gak akan pernah susah karena aku mau kerja. Jualan pisang goreng aja aku bisa. Aku bisa makan. Lotion kak sampai kumisnya rontok. Aku pakai krim jadi kumisku wes rontok ya. Kremnya aku bagus. Pori-porinya juga bikin kecil.
Sekarang kumisku lumayan wis tipis, wis gak tebel wis. Lah kumisku makin tebel aku tambah bawel. Wah, titik-titik kok. Titik-titik, lihat itu. Rumah tangganya Mama Ute. Lihat itu loh, rumah tangganya Mak Soima. Lihat itu loh, rumah tangganya Mbak Inul. Wah, ngapain aku lihat? Oh, aku gak tahu mereka bahagia atau enggak. Ya urusan mereka lah rumah tangganya. Yang aku tahu suami itu kudu nafkahi istri. Basewu kayak barong ewu. Goblok lek wong wedok aku gelem. Saiki aku wis ogae istilahne apa jenenge pengin dinafkahi. Ya gak dinafkahi kesale apa aku melarat besok lah pasti ndek aku. Wajah mami gak sesegar dulu, malah sekarang segar wajahku lah. Karena apa? Karena aku kan doyan olahraga. Jadi kalau misalkan kamu bilang wajahku gak segar itu gak mungkin. Sudah gak, karena aku bukan tipe orang yang suka mikir. Aku tuh orangnya happy, santuy. Jadi aku gak pernah mikir yang kayak gimana-gimana. Cuman aku suka ngejawab aja kalau ada orang yang gak bener menuduh aku. Karena aku tuh kerjanya banting tulang pagi siang malam. Gitu loh. Gitu loh. Ya udah sekarang lihat aku joget aja ya. Sekarang lebih glowing. Iya iyalah. Ini soalnya pakai kremnya yang cantik. Lagi di mana aku sekarang? Lagi sama Koko. Aku lagi olahraga, lagi di rumah. Jadi lagi santai-santai. Akan kubuktikan tanpamu bisa bahagia. Apa iku? Boleh lagi nyanyi. Lawa mami DP tambah tua, tambah montok, tambah ayu lah iya. Mumpung aku sik enom iki, mumpung aku sik ayu iki, mumpung aku sik montok iki. Hah? Dadi ya wis intinya aku itu sangat menyayangi suami aku. Mau siapapun itu suamiku tuh aku sangat sayang. Tapi jangan pernah melupakan kodratnya sebagai suami atau sebagai istri. Itu aja kok. Aku justru kalau ada yang bilang, Mbak DP jangan sombong. Roda itu terus berputar. Justru roda itu berputar. Mungkin saiki aku sih ono duwe. Suatu saat kalau aku ndak punya uang, sopo sing ketika aku mangan? Siapa kalau bukan suami? Bener nggak? Itu loh maksud aku. Aku soalnya nggak punya keluarga. Keluargaku tuh cuma Mas Bin, Cak Ges, terus mamaku. Wes, gak ono sapa meneng. Cuma punya itu. Karena aku tuh ya tipe perempuan yang memang suka kerja, dalam arti itu apa ya, tidak suka diam. Apa aja aku bisa bikin sesuatu itu. Bisa jadi sesuatu itu dalam arti bisa jadi duit. Itu aku. Jadi kalau aku ketemu sama pasangan yang gak kreatif, itu gak bisa. Mbak giginya kayak kelinci katanya. Iya, bagus gak? Bagus ya kok. Oh gitu ya. Ya udah aku mau goyang aja. Cerai aja Mbak daripada punya suami gitu. Gak boleh, harus kasih kesempatan dulu. Udah 4 tahun kan, kalau suamiku gak berubah itu lain ceritanya. Aku dari dulu gak pernah menceraikan suamiku. Dari suami pertama, suami kedua bukan aku yang menceraikan suamiku. Tapi aku memberikan putusan, memberikan pilihan. 1, kalau kamu mau bersamaku, nafkahi aku, walaupun cuma 10.000 ataupun 20.000 dalam sebulan. Tapi kalau kamu gak bisa nafkahi aku, kamu tidak bisa bertanggung jawab sama aku, kamu cerai sama aku. Itu aku. Berarti kalau laki-laki itu menceraikan aku, ya sudah. Begitu. Prinsipku itu gitu. Saya tuh bukan perempuan yang tiba-tiba langsung mencerai. Enggak.
Dari suami pertama, suami kedua itu saya nggak pernah menceraikan suamiku. Makanya kalau misalkan, makanya Allah itu selalu kasih aku rezeki, karena aku perempuan yang pekerja keras. Nah, perempuan yang pekerja keras itu harus disayang, harus dimanja, harus di nyung 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 gitu. Bener nggak kok? Perempuannya sudah kaya raya, perempuannya sudah punya segala-galanya. Aku tuh cuma butuh dimanja, butuh disayang. Aku tuh cuma butuh dibelai. Cari yang seimbang mami, yang seimbang. Maksudnya apa? Nggak ada laki-laki nggak seimbang. Semuanya tuh seimbang. Dalam arti begini, laki-laki tuh nggak ada kaya, nggak ada miskin. Selama laki-laki itu mau sama bekerja keras, itu seimbang. Gitu. Dan nggak ada laki-laki itu yang nggak bisa jadi baik kalau ada keinginan ini jadi baik. Gitu. Alhamdulillah Mbak Devi selalu dilancarkan rezekinya. Alhamdulillah, soalnya aku nggak pernah tung-hitungan. Jadi kalau ada yang ngomong Dewi Persik itu pelit, itu bohong banget. Dewi Persik itu paling royal gitu loh. Jangankan kasih modal sama orang, sama suami, sama orang aja kasih modal kok gitu. Sekarang tergantung kamu ngabisin duit apa bisa memperbanyak lagi. Ya misalkan gue gini kok, gue punya duit nih, gue kasih modal nih, lu ngabisin modal itu apa lu bisa ngembangin modal itu tergantung kamu. Makanya mesti kreatif gitu. Mungkin banyak sering marahin suaminya, ya dimarahin lah turut tok, ya dimarahin lah kalau tidur tok. Emang ada perempuan gila kalau misalkan suaminya meneng tok, wedoke kerja. Astaga dek, dosa loh dek mengumbar aib suami. Nggak dosa lah. Orang kalau nggak gitu nggak sadar. Kalau misalkan biar sadar ya nggak dosa. Iya kan? Daripada aku yang disalahin. Aku nggak bukan ngumbar kok. Aku tuh bukan ngumbar, tapi biar orang tuh sadar gitu loh. Jangan dijelek-jelekin saya ini. Saya tuh kurang gimana saya sama keluarganya AA ya. Saya tuh sudah sangat baik. Semua kalau perlu ibaratnya saya biayai keluarganya. Jadi jangan saya digituin gitu loh. Oh, kalau aku gak boleh ngumbar. Kalau orang lain boleh ngumbar saya gitu ya dengan fitnah saya, itu gak benar namanya. Inilah yang benar. Toh minta jatah kapan aja untuk di oke aja. Mau cowok molor ya kak? Masa cowok molor ya kak? Iyalah, kerja. Sabar mami, ya sabar, lek gak sabar wis cerai. Makanya sabar. Ya aku kan manusia biasa, aku bukan malaikat kok. Masih banyak yang ngejar. Hah? Masih banyak orang yang gak ngerti. Enggak, emangnya Dewi diapain ya sama suami? Lu ya apa? Gak dinafkahi, ngerti nggak? Nonton dulu baru ngomong gitu loh. Udah, Tambah cantik kalau judes. Ini belum seberapa. Ntar dulu. Istirahat dulu ya. Kalau gaji laki-laki cuma sedikit piye? Lo ya apa sekonku Fani? Kan aku bilang, aku tuh sudah tajir. Aku tuh butuh laki-laki tuh cuman ngasih sama aku tuh per bulan minimal bisa bayar listrik. Ngono loh. Tema life is choice katanya. Apa? Hidup itu adalah pilihan. Iyalah. Hidup itu adalah pilihan. Kamu mau kerja apa mau tidur aja. Kalau kamu mau kerja kamu bisa dapat duit. Kalau kamu tidur aja ya gak dapat duit. Cuman bisa minta. Berapa tahun gak dinafkahi. Ya kalau cuma sehari 2 hari ya gak mungkin ngomel ngene. Berarti wis tahunan. Mami kan gak butuh gaji suami.
Saya memang gak butuh gaji suami, tapi saya butuh nafkah dari suami. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada dalam agama Islam. Kalau enggak saya yang dosa. Kamu tahu Islam kan? Kamu tahu agama kan? Dalam agama itu harus menafkahkan istri, walaupun cuma berapa. Jangan mentang-mentang kamu sudah dapat gaji dari istri, terus tiba-tiba gajinya buat kamu sendiri sama buat keluargamu. Itu nggak bener namanya. Kalau laki-laki yang baik itu udah tahu gajinya itu ibaratnya dari istri, ya harus dikasih istrinya, walaupun cuman ini deh per bulan buat kamu beli tempe, beli tahu ya buat makan secukupnya. Itu udah bener tuh, laki-laki baru bener. Gitu loh. Selama gak dinafkahi, mami ngapain aja? Ya kerjalah saya. Gimana sih, saya kerjalah pagi siang malam. Sampai punya rumah 30 miliar dari mana? Dari jual diri? Ya gak mungkin, dari jual suara lah. Dari jual suara, dari kerja pagi siang malam, dari bisnis, dari macem-macem. Gitu loh. Apa iya kamu dengan tidur aja uang itu akan jatuh? 1 miliar. Sudahlah, rezeki itu sudah di tangan Tuhan katanya. Rezeki itu sudah ada takarannya. Tapi kalau kamu gak jemput, gimana kamu bisa dapat kerjaan? Mami lah biyen ngopo mbok rapi si AA katanya. Lu ya goblok kamu. Di mana-mana kalau misalkan sama aja kayak orang selingkuh, ngapain kamu nikahin orang yang tukang selingkuh? Kok goblok sih? Makanya orang itu, kamu kalau tanya ngapain dulu dinikahi, kamu tuh goblok berarti kalau bertanya seperti itu. Bener nggak? Bener nggak teh? Goblok lah. Orang tanya begitu tuh goblok. Yang pinter tuh adalah begini. Orang itu kalau sudah ngelihat duit itu suka lupa. Jangan lupakan itu. Orang itu kan tempatnya lupa. Orang tuh kalau sudah lihat harta, apalagi ngelihat istrinya kaya atau bahkan lihat suaminya kaya, mereka diem aja. Mereka diem aja, nggak mau kerja. Gitu. Bener nggak? Ayo logika. Kita ngelihat duit, kalau kita open mind, kita harus open minded kita nggak main. Ngelihat duit pasti udah diem aja. Ngapain gua kerja, duit gue ada, ibaratnya kasarnya kayak gitu. Tapi kalau kita open minded, sampai kapanpun waktu itu adalah kerja. Kita mesti kerja dan kerja. Itu yang benar. Gitu loh. Semua pada aja. Anak gua kenapa? Nggak apa-apa. Gitu. Aku yakin ya. Nih. Kamu jangan bilang saya egois. Misalkan ada orang yang bilang udah tahu Angga dari dulu nggak kerja, dulu kerja di bank, kan nggak boleh gini-gini loh. Kalau udah nggak boleh kerja di bank, ya udah kerja sama saya. Kan dia bisa jadi manajer saya. Walaupun aku 100.000 itu baru bener gitu loh. Makanya kalau misalkan ada yang bilang Dewi Persik udah tahu lah Angga begitu dari dulu ngapain, Karena kita nggak tahu. ya karena lu pertanyaannya goblok. Kalau kamu perempuan gak goblok, pertanyaanmu adalah mudah-mudahan AA diberi kesadaran tanggung jawab seorang suami itu apa gitu loh. Pertanyaannya ngapain udah tahu AA dari dulu begitu kok dinikahin, lu goblok. Makanya aku pingin nikahin AA supaya AA itu bisa kerja sama dengan saya, bisa supaya dia dapat duit. Tapi duitnya bukan buat diri sendiri. Gimana caranya? Duitnya itu buat keluarga. Gitu loh. Gimana dosen lebih? Haredang, iya haredang. Lama-lama panas ini. Haredang. Nanti kenapa? Lah bukannya alias manajer mami. Lah makanya kalau sudah jadi manajer aku berarti tandanya dapat duit dong. Kalau udah dapat duit berarti tandanya uangnya buat siapa? Ya berarti uangnya ya harus buat istri. Walaupun dikasih 100.000 gitu loh. Bayar listrik. Podo-podo koyo ngono akeh 10 laki-laki yang kepingin jadi suami saya. Udah gampang, tinggal dirayu Dewi Persik. Jadi manajernya udah ya, jadi manajernya gampang. Nanti kalau Dewi Persik gak payu, aku cerai Dewi Persik. Nih suzonnya saya. Enak banget itu goblok namanya. Nih
yang pinter itu, apa iya? Sekarang saya mau tanya sama kalian, Mama Ute atau Soima atau Mbak Bainul, misalkan suaminya jadi manajernya, apa iya? Hah? Apa iya Mae itu gak dikasih duit? Mama Ute gak dikasih duit sama suaminya? Apa iya? Aku tanya nih, jawab ya. Aku mau tanya, mereka dapat duit dari istrinya karena jadi manajernya. Terus sebagai seorang suami, apa iya listrik dan yang lain-lain tetap istri yang bayar? Aku tanya nih. Jawab. Uang suami, uang istri ya lah. Itu baru benar, pinter kamu Eka. Gitu loh. Jangan cuma Dewi Persik aja yang disalahin di sini. Dewi Persik itu udah kurang sabar gimana 4 tahun. Hampir 4 tahun. Gitu loh. Makanya saya kasih kesempatan, kalau mau berubah ayo saya modalin, tapi kamu mau kerja, tapi kalau nggak mau berubah ya weh cerai, itu capek amat. Saya juga manusia biasa, sama kayak orang lain. Jangan mau jadi artis kalau nggak mau diomongin. Katanya, kata orang begitu, sama aja. Mau jadi artis kayak mau jadi apa sama aja. Saya juga perempuan. Saya paling nggak suka gitu loh. Kalau saya sudah sayang sama orang, orang itu ngejelekin saya. Nih, suami wajib nafkahi istri. Kalau nggak dosa itu hukum dalam Islam, hukum Allah, hukum Rasulullah, nggak bisa diganggu gugat. Benar itu. Saya yang dosa. Gitu loh. Cerai itu nggak baik. Iya memang Pak. Siapa yang bilang baik cerai Pak? Tapi saya nggak mau Pak. Kalau misalkan saya nggak dinafkahi Pak. Saya memang tajir punya duit. Tapi saya ingin dinafkahi Pak. Nggak salah kan Pak? Masa saya mau nafkahi suami Pak? Wes, mbo wes, saiki wes.